Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Ferry akan menjelaskan tentang pelajaran fikih, yang mana pada kali ini materinya adalah tentang bagaimana cara bersuci dari haid atau datang bulan. Sebelumnya kalian siapkan dulu alat tulis, karena nanti ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas fikih kalian. Baik, Pak Ferry mulai dari pengertian haid itu sendiri. Haid dari segi bahasa adalah mengalir atau sesuatu yang mengalir. Karena darah haid itu adalah berupa benda cair, bukan benda padat, bukan benda gas. Jadi haid itu dari segi bahasa itu dapat diartikan mengalir atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan dari segi istilah, darah haid itu dapat diartikan sebagai seperti yang saya baca di kitab Mabadi Fikih. Darah haid yaitu darah yang keluar dari peranakan atau rahim wanita sesudah ia berumur 9 tahun dalam keadaan sehat menurut adat kebiasaan. Jadi Pak Ferry ulangi lagi, darah haid itu adalah darah yang keluar dari peranakan atau rahim seorang wanita atau perempuan setelah berusia 9 tahun dalam keadaan sehat sesuai adat kebiasaan. Jadi kalau seorang wanita sudah berusia 9 tahun lebih kok mengeluarkan darah dari rahimnya, itu bisa dikategorikan sebagai darah haid, kecuali perempuan itu dalam keadaan tidak sehat, dalam artian rahimnya itu ada masalah. Karena apa? Ada 3 jenis darah yang keluar dari rahim perempuan. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah istihadah, yang ketiga adalah darah nifas. Nah, darah haid itu ada rutinitasnya atau ada adat kebiasaannya. Biasanya akan keluar setiap bulan, makanya disebut sebagai datang bulan. Jadi ada rutinitas setiap bulannya. Nah, sedangkan batasan untuk darah haid itu sendiri adalah paling sedikit atau paling cepat itu adalah selama 1 hari 1 malam. Sedangkan yang paling lama itu adalah selama 15 hari. Jadi darah haid itu akan keluar antara 1 hari sampai 15 hari. 1 hari 1 malam sampai dengan 15 hari. Di luar itu atau di luar 15 hari itu dapat dikategorikan sebagai darah istihadah. Nah, kalau darah haid itu hukumnya bagi perempuan itu adalah hadas besar, sedangkan darah istihadah itu hanya dihukumi najis. Jadi si perempuan yang mengeluarkan darah istihadah itu sendiri tidak dihukumi sebagai hadas besar. Karena apa? Karena ketika berhadas besar ini nanti ada beberapa hal yang tidak boleh dikerjakan oleh wanita tersebut. Nah, sedangkan untuk darah nifas sendiri itu adalah darah yang keluar ketika seorang ibu melahirkan. Jadi setelah ibu itu melahirkan, dia akan mengeluarkan darah nifas. Untuk lamanya itu antara satu trit, jadi sekejap saja sampai dengan 60 hari. Sementara umumnya itu adalah selama 40 hari. Itu kebiasaannya atau umumnya itu selama 40 hari. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu lebih jauh. Yang kita bahas adalah tentang darah haid. Jadi saya ulangi lagi, darah haid itu nanti akan keluar selama paling cepat 1 hari 1 malam, paling lama selama 15 hari. Di luar itu sudah dikategorikan darah istihadah. Baik, bisa dipahami kan? Nah, kemudian hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid? Yang pertama adalah sholat. Nah, sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh dikerjakan bagi orang yang haid. Jadi kalau ada wanita yang sedang datang bulan, dia tidak boleh melaksanakan sholat. Sholat apapun, baik sholat itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Makanya di sini sholat yang biasanya dihukumi wajib, sholat fardu dalam hal ini bisa menjadi haram dilakukan bagi orang yang sedang haid. Jadi sholat yang tadinya wajib jadi haram bagi orang yang haid. Makanya kalau sedang haid itu tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk mengerjakan sholat. Untuk yang kedua adalah puasa.
Jadi yang kedua ini adalah tentang puasa. Jadi orang yang sedang datang bulan itu diharamkan untuk berpuasa. Tapi setelah selesai datang bulannya, suatu ketika dia harus membayarnya atau mengkodoknya. Jadi misalnya haidnya selama 7 hari. Nah, kebetulan pada saat itu haidnya itu keluar ketika bulan Ramadan misalnya. Nah, makanya dia harus mengganti di luar bulan Ramadan. Jadi 7 hari dia tidak puasa, makanya nanti setelah hari raya itu 7 hari disaur istilahnya atau dikodok. Selama 7 hari dia tidak puasa, diganti di hari lain. Selama berapa hari dia tidak berpuasa tadi. Karena rutinitas haid seorang wanita itu tidak sama. Ada yang mungkin 7 hari, ada yang mungkin 4 hari, atau mungkin 5 hari. Tapi yang jelas itu adalah antara 1 hari 1 malam sampai dengan 15 hari. Nah, itu untuk darah haid. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi puasa, yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa, kemudian yang ketiga adalah tawaf. Tawaf ini adalah ibadah atau ketika haji itu mengelilingi Ka'bah, itu adalah tawaf. Rasulullah pernah bersabda yang artinya jika kamu haid maka kerjakanlah ibadah sebagaimana yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, kecuali tawaf di Baitullah sehingga kamu suci. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi ketika haji itu boleh mengerjakan ibadah-ibadah haji itu tadi kecuali tawaf, karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji kecuali tawaf. Biasanya ketika haid atau ketika haji kok datang bulan biasanya tidak bisa melaksanakan tawaf, itu nanti akan dikenakan dam atau denda. Itu nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, baik. Jadi yang pertama tadi adalah sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah tawaf, kemudian yang keempat adalah menyentuh dan membaca mushaf. Jadi memegang atau membaca Al-Quran itu tidak diperkenankan. Meskipun dalam hal ini ada beberapa yang memperbolehkan, dalam artian dengan syarat-syarat tertentu. Untuk memegang mushaf itu bisa dikatakan mutlak tidak boleh. Jadi memegang mushaf Al-Quran itu mutlak tidak boleh bagi orang yang sedang datang bulan, kecuali dengan menggunakan perantara sesuatu. Misalnya Al-Qurannya berada di meja kecil, nah, terus ingin memindahkannya, diangkat semeja-mejanya, nah, itu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau memegang secara langsung itu tidak diperkenankan. Untuk membaca Al-Quran ini otomatis ketika membaca itu dibarengi dengan mushafnya itu tidak boleh. Tapi diperkenankan bagi orang yang sedang hafalan. Misalnya ingin menghafalkan surat tertentu, nah, atau menjaga hafalannya itu diperkenankan. Jadi misalnya haidnya selama 7 hari. Nah, 7 hari itu bagi orang yang menghafal Al-Quran kalau tidak mengingat-ingatnya atau tidak mengulanginya kan itu kan bisa hilang. Makanya untuk itu diperkenankan. Atau mungkin kalau di Baitul Salam ketika sedang munakosah. Nah, bilalah pas munakosah itu datang bulan. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau di munakosah itu kan rata-rata dengan hafalannya itu masih diperbolehkan. Meskipun ada beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda. Jadi ini akan sangat panjang bila dijelaskan. Nanti insya Allah di kelas 6 akan saya jelaskan lagi. Karena apa? Karena ini ada perbedaan nanti bagaimana ketika guru mengajar Al-Quran, bagaimana ketika guru menyemak ngaji. Nah itu nanti akan ada pembahasannya nanti di kelas 6. Tapi yang jelas untuk membaca dan memegang mushaf itu tidak diperkenankan kecuali kalau hafalan tadi. Itu saja intinya untuk sementara. Baik, untuk yang selanjutnya adalah yang pertama tadi sholat, terus puasa, tawaf, menyentuh atau membaca mushaf. Yang selanjutnya yang kelima adalah iktikaf di masjid. Jadi tidak diperkenankan orang yang datang bulan itu berdiam diri atau iktikaf di masjid. Jadi makanya ketika ada orang yang sedang haid, kemudian ada acara di masjid itu sebaiknya tidak menghadiri atau mungkin dia berada di luarnya atau di serambinya.
Nah, minimal jangan berdiam diri di dalam masjidnya. Karena apa? Darah haid itu adalah darah yang najis. Dikhawatirkan ketika dia nanti masuk ke masjid, nah darahnya itu nanti bisa atau najisnya itu nanti bisa jatuh atau menetes di masjid itu tadi. Nah, apalagi orang yang darah atau sedang datang bulan itu kan berhadas besar. Nah, makanya tidak diperkenankan untuk masuk ke masjid. Nah, itu. Jadi ada riwayat Rasulullah pernah bersabda, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan junub. Ini dari riwayatnya Abu Daud. Terus yang keenam adalah jima atau berhubungan badan. Nah, ini bagi suami istri. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Yang penting berhubungan badan bagi suami istri ketika si istri itu datang bulan itu diharamkan atau tidak diperkenankan. Nah, saya ulang, atau yang ketujuh adalah bercerai. Jadi ketika seseorang laki-laki atau seorang suami ingin melakukan tolak kepada istrinya, nah, itu sebaiknya jangan ketika istri itu datang bulan. Jadi dalam keadaan suci. Nah, saya ulangi lagi, yang pertama tadi yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan yang sedang haid atau datang bulan adalah sholat. Kemudian yang kedua adalah puasa. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat adalah memegang atau membaca mushaf Al-Quran. Yang kelima adalah iktikaf atau berdiam diri di masjid. Yang keenam adalah jima atau berhubungan badan. Dan yang ketujuh adalah bercerai. Itu yang tidak diperkenankan dilakukan ketika haid atau datang bulan. Nah, selanjutnya bagaimana cara bersuci setelah haid? Nah, jadi setelah darah haidnya itu berhenti, itu adalah atau seorang wanita tadi diharuskan mensucikan dirinya karena dia telah berhadas besar, makanya cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Nah, kalau hadas kecil itu disucikan dengan cara wudhu, kalau hadas besar disucikan dengan mandi wajib. Jadi seorang perempuan tadi setelah selesai darah haidnya, dia yakin sudah selesai atau kebiasaannya misalnya 7 hari, kemudian setelah 7 hari darahnya berhenti, makanya dia harus mengerjakan atau segera mengerjakan mandi wajib. Nah, untuk mandi wajib sendiri itu ada dua syaratnya atau ada dua wajibnya atau fardunya untuk mandi wajib. Yang pertama adalah niat mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah membasuh dari ujung kepala atau ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Jadi seluruh tubuh itu harus dibasuh dengan air. Kecuali kalau mungkin tidak ada air, itu bisa diganti dengan tayamum. Dalam artian tayamum itu ya seperti tayamumnya orang yang mau sholat. Itu cuma sebagai pengganti saja, tidak menggantikan posisinya mandi itu. Jadi saya ulangi lagi, cara mensucikan diri setelah haid itu adalah dengan mandi wajib. Nah, rukunnya mandi wajib itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah membasuh seluruh anggota tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus terkena air semuanya. Nah, untuk sunah-sunahnya, sebenarnya ada banyak sunah-sunahnya atau urutannya itu alangkah baiknya dikerjakan itu adalah yang pertama adalah beristinja dulu, atau yang pertama sebelum beristinja adalah mencuci tangan. Nah, jadi pastikan tangan yang digunakan untuk istinja tadi harus suci atau bersih, bukan suci, agar tidak ada kuman-kuman yang menempel. Jadi mencuci tangan dulu, kemudian beristinja atau dalam istilah wong Jawa cawi, nah dibersihkan sisa-sisa dari sisa-sisa haidnya tadi. Nah, setelah bersih kemudian berwudu. Jadi setelah beristinja berwudu. Jadi dihilangkan dulu hadas kecilnya, baru nanti melanjut ke hadas besarnya. Jadi disunahkan berwudu. Ini hanya sunnah. Yang namanya sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalaupun toh tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi ya tetap yang lebih baik dikerjakan. Jadi setelah wudu tadi, cuci tangan, istinja, wudu, kemudian niat akan mandi wajib. Niat atau sebelum niat membaca basmalah dulu, kemudian niat. Nah, untuk niatnya maupun basmalahnya ini sebaiknya dilafalkan ketika sebelum masuk kamar mandi
kalau itu dilafalkan. Karena apa? Ketika di dalam kamar mandi itu dimakruhkan atau tidak boleh mengucapkan lafaz Allah. Jadi niatnya maupun basmalahnya itu alangkah baiknya itu dilakukan sebelum masuk kamar mandi. Kemudian masuk kamar mandi, setelah itu mulai mandi. Nah, mandinya itu dimulai dari anggota tubuh bagian kanan atau bagian kiri dulu. Jadi sebelah anggota tubuh dulu yang digrujuk itu dibasuh. Jadi dibasuh mulai ujung rambut sampai kepala di bagian kanan dulu, ya. Terus diusuk-usuk, dikosoi atau diseka pakai tangan anggota tubuhnya. Tujuannya apa? Untuk mengalirkan air sampai ke seluruh tubuh. Setelah selesai anggota badan bagian kanan, itu membasuh bagian kiri. Itu sunahnya. Tapi kalau tidak tidak telaten, dibasuh saja pokoknya seluruh tubuh. Jadi itu intinya, jangan sampai ada penghalang antara air dengan kulit. Jadi sebelum mandi itu pastikan kulit tubuh kita itu tidak ada yang menghalangi. Dalam artian mungkin ada sisa cat, atau mungkin sisa setipo, atau mungkin sisa lem atau getah pohon. Nah, itu dibersihkan dulu baru mandi. Atau mandi sambil membersihkan, kalau masih terlihat itu juga tidak apa-apa. Tapi yang baik itu dibersihkan dulu. Jadi ketika mandi itu airnya bisa mengalir ke seluruh tubuh, tidak terhalang. Jadi seperti itu. Itu untuk cara mandi. Ya, jadi cara mensucikan hadas besar dalam hal ini adalah haid, itu adalah dengan mandi wajib. Baik. Saya kira itu untuk sementara ini. Untuk selanjutnya Pak Ferry akan memberikan pertanyaan. Jadi siap-siap ditulis pertanyaannya, kemudian nanti dijawab untuk tugas fikih selanjutnya. Pertanyaan yang pertama, tulislah Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi tulislah Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ini ada kaitannya dengan haid tadi. Jadi ada di surat Al-Baqarah ayat 222. Ya, yang nomor 2, apakah yang dimaksud dengan darah haid? Jadi sudah saya sampaikan tadi, sudah Pak Ferry jelaskan apakah yang dimaksud dengan darah haid. Sudah? Yang nomor 3, berapakah waktu paling sedikit dan paling banyak seorang wanita itu mengeluarkan darah haid? Jadi berapa hari? Bisa paling sedikit berapa, paling banyak berapa? Nah, Pak Ferry ulangi lagi. Berapakah waktu paling sedikit dan paling banyak seorang wanita itu mengeluarkan darah haid? Sudah? Terus yang keempat, apa saja yang dilarang bagi seorang wanita yang sedang haid atau datang bulan? Apa saja yang dilarang bagi seorang wanita yang haid atau datang bulan? Itu yang nomor 4. Terus yang kelima, sebutkan rukunnya mandi. Mudah ini. Jadi sebutkan rukunnya mandi. Dalam hari ini adalah mandi wajib. Nah, jadi ada 5 pertanyaan, kalian tulis, kalian jawab sebagai tugas fikih nanti. Mungkin dari kalian ada pertanyaan gini, khususnya bagi yang laki-laki. Nyapa tuh aku wong lanang kok dadak belajar tentang haid? Ini kan untuk perempuan, ya enggak gitu juga. Jadi meskipun laki-laki, kalian kan suatu saat kan pasti akan menikahnya dengan perempuan. Tidak mungkin dong kalian menikahnya dengan sesama laki-laki, atau mungkin dengan kambing yang tidak datang bulan. Makanya untuk laki-laki pun tidak ada salahnya juga belajar tentang haid atau datang bulan ini. Jadi itu, apalagi nanti kalau punya anak perempuan, itu yang paling bagus mengajarinya adalah orang tuanya, dalam hal ini ibu atau ayahnya.
Jadi itu dari Pak Ferry. Jadi nanti tugasnya ditulis, dijawab, difoto seperti biasanya, langsung dikirimkan. Baik, sekian dari Pak Ferry. Ada kurang lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.